Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil clustering dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Yeni Kusuma Wardani, dengan rekan-rekan saya yaitu Salisa Hawanida dan Gilang Muharram. Di sini kami menggunakan metode Kamin clustering dengan dataset siswa, mana pada bagian awal nanti akan dijelaskan oleh Mbak Salisa. Monggo Mas Gilang bisa dipresentasikan hasil akhirnya. Baik, Mbak Hen. Nah, sekarang saya Salisa Wanida dengan NIM 19338. Di sini saya akan mempresentasikan bagian pertama, yaitu clustering. Di sini kita menggunakan M1, yaitu 4,6, di mana 4,6 itu adalah data B, dan M2 sama dengan 10,10, yang mana M2 itu merupakan data C. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan perhitungan, yang mana perhitungan itu akan ditampilkan pada tabel berikut ini. Pada tabel tersebut ditampilkan hasil perhitungan tadi. Pada siswa A1 sama dengan 2 dan A2 sama dengan 5,65. Kelompok terdekat data A yaitu terdapat pada kolom M1. Selanjutnya data B1 sama dengan 0, B2 sama dengan 7,21, dan kelompok data terdekat terdapat pada kolom M1. C1 sama dengan 7,21, C2 sama dengan 0, kelompok data terdekat terdapat pada M2. Selanjutnya untuk data D1 sama dengan 9,21, D2 sama dengan 9,43. Kelompok data terdekat terdapat pada kolom M1. Selanjutnya adalah data E. E1 sama dengan 4, E2 sama dengan 6, dan kelompok data terdapat pada M1. Selanjutnya data F1 sama dengan 10,81, F2 sama dengan 5, kelompok data terdekatnya terdapat pada kolom M2. Selanjutnya data G1 sama dengan 6,40, G2 sama dengan 10,04, dan data terdekatnya terdapat pada kolom M1. Selanjutnya adalah H1 sama dengan 2, H2 sama dengan 5,65, dan kelompok data terdekatnya terdapat pada M1. Selanjutnya data I1 sama dengan 13,60, I2 sama dengan 13,45. Data terdekatnya terdapat pada kolom M2, dan yang terakhir adalah data J1 sama dengan 9,84 dan J2 11,18, dan data terdekatnya pada kolom M1. Maka dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kelompok M1 yaitu anggota klasternya A, B, D, E, G, dan HJ. Untuk M2-nya anggota klasternya C dan I. Yang selanjutnya ada perhitungan between cluster variation yang akan dijelaskan oleh Mbak Heni Kusuma Wardani. Baik, terima kasih Mbak Salisa. Di sini saya Heni Kusuma Wardani dengan NIM 19001180302 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Salisa. Perhitungan between cluster variation BCV dengan rumus BCV sama dengan D dikali 1, M2, yang mana diketahui M1 yaitu 4,6, kemudian M2 10,10. Kemudian dilakukan perhitungan dengan hasil akhir yaitu 2. Kemudian perhitungan cluster variation WCV. Tahu B sama dengan 0, C sama dengan 0, D sama dengan 9,21, E sama dengan 4, F sama dengan 5, G sama dengan 6,40, H sama I sama dengan 13,45, J sama dengan 9,84. Kemudian dilakukan perhitungan CV dengan hasil 456,5122. Sehingga besarnya rasio adalah 0,00438104. Kemudian
Kamins iterasi 1 akan dilanjutkan oleh Mas Gilang Muharram. Silakan Mas Gilang dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Heni. Saya Gilang Muharram akan melanjutkan presentasi dari Mbak Heni. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kamins iterasi 1. Di sini Kamins iterasi 1 memiliki pusat-pusat baru yaitu M1 yang menghasilkan 3,1 dan 9,8, kemudian M2-nya yaitu menghasilkan 6,6 dan 14,6. Untuk titik pusat barunya, kemudian setelah dilakukan perhitungan di sini dengan kelompok klaster M1-nya yaitu A, B, E, G, H, dan J. Kemudian untuk M2-nya yaitu C, D, F, dan I, dan dilakukan perhitungan BCV atau Between Cluster Variation dengan rumus D kali M1, M2 yang mana menghasilkan 26,09. Kemudian langkah yang selanjutnya dilakukan perhitungan WCV yang menghasilkan 237,92. Besarnya adalah 0,109. Kemudian Kamins iterasi 2 untuk metode yang selanjutnya, yaitu menghasilkan pusat-pusat baru, yang mana M1-nya itu menghasilkan 3,3 dan 0, dan M2-nya menghasilkan 5,5 dan 14,75 untuk titik pusat barunya. Kemudian setelah dilakukan perhitungan dengan kelompok M1 yaitu anggota klasternya itu A, B, E, G, dan H, dan untuk kelompok 2 yang anggota klasternya itu C, D, F, I, dan J, yang kemudian dilakukan perhitungan BCV atau Between Classification dengan rumus D dikali M1 M2 yang menghasilkan 6,15. Kemudian untuk WCV-nya menghasilkan 212,10 yang sehingga besaran rasionya itu adalah 0,02899. Kemudian yang selanjutnya masuk ke program Python menggunakan metode Kamins. Yang pertama di sini terdapat deklarasi library yang digunakan, yaitu matplotlib.pyplot asplt, kemudian pandas aspd, kemudian yang terakhir from sklearn.class Kamins. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mengimport dataset yang digunakan. Nah, kemudian setelah mengimport dataset, di sini mendeklarasikan ulang kolom. Seperti yang tampil di sini, kolom deklarasikan. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya yaitu memvisualisasi kolom aksis dan kolom G3 dengan label sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini terdapat visualisasi dengan kolom dari absensis dan G3. Kemudian untuk yang langkah selanjutnya yaitu melakukan dengan jumlah klasternya itu 3. Nah, untuk yang selanjutnya Kamins dengan metode Kamins dengan menggunakan kolom absensis dan G3 akan ditampung variabel Kamins underscore tampung 3. Nah, di sini ditampilkan hasil tampungan variabel berupa array yang kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat kolom dengan nama klaster. Nah, di sini tampil kolom klasternya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu membagi klaster berdasarkan warna dan memvisualisasikannya dengan menggunakan 3 klaster tersebut, yaitu klaster 0, 1, dan 2 dengan menggunakan kolom absensis dan 3 yang menggunakan warna merah, hijau, dan biru. Di sini tampil visualisasinya seperti ini. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Mbak Heni. Silakan Mbak Heni.
Terima kasih Mas Gilang atas pemaparannya. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kurang lebihnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.